kisah nyata ya. Ruqyahnya ya di sini. Jadi ada seorang anak, namanya saya tidak sebut, tetapi saya kenal betul dengan beliau karena saya seminggu mengobati beliau itu dengan mengatakan tolong jangan memberikan apa-apa karena saya akan berbolak-balik nanti meruqyah beliau ini. Anaknya dari pesantren, tetapi entah kenapa di pesantren kemudian dia kena depresi yang sangat berat, tanda kutip itu. Pokoknya bahkan dia sama abahnya, sama uminya tuh tidak ingat apa-apa. Bahkan waktu di ruqyah pun narikin jenggot saya. 1 minggu saya meruqyah beliau, sampai pada suatu hari saya bermunajat kepada Allah. Kemudian ketemu jawabannya dalam sholat itu. Kemudian saya tanyakan, saya juga mau menanyakannya enggan ya, karena beliau celananya sudah nyungkrang, sudah berjenggot gitu ya. Istrinya juga sudah pakai jilbab syar'i gitu, jadi saya sungkan. Tapi saya harus tanyakan. Saya mengatakan gini, Afan ya, Abi sama Uminya, apakah Abi sama Umi ini terkena riba? Apa yang terjadi? Saya kaget mendengarnya. Nah Ustaz, kami terkena penjol. Tahu nggak penjol? Penjol itu ibu bapak yang ini nih, yang bank online. Nah iya, bank online. Kemudian aneh ya, saya mengatakan gini dengan bla bla, dengan dalil-dalil mengenai riba, bahwa sungguhnya dosa yang terkecil adalah dari riba itu adalah menzinai ibu kandung sendiri. Yang selanjutnya adalah menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya, belum lagi ancaman surat Al-Baqarah 275 itu, yang tidak bisa berdirinya seperti kemasukan setan. Saya sampaikan sama beliau. Kemudian terus bagaimana Ustadz? Beliau menanya begitu istrinya. Saya bilang gini aja Bu, saya catetin amalannya ini supaya ntar malam itu diamalkan. Intinya gini, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kullu bani Adam khata'un. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang bersalah yang mau memperbaiki diri. Akhirnya saya sarankan untuk apa? Untuk membaca doa itu. Doanya apa? Ibu, bapak, teman-teman sekalian. Doanya apa? Begini doanya. Ya Allah, kalau memang anak saya ditegur ini karena riba yang saya lakukan dengan suami, saya bertobat ya Allah. Saya bilang sebanyak-banyaknya Bu. Setiap sholat, setiap ini, bahkan kalau bisa jangan nonton hiburan apapun lah. Lakukan itu, amalan itu. Apa yang terjadi jemaah? Kira-kira persis jam 2 beliau telepon. Halo Ustaz. Ya saya bilang begitu. Terus apa kata dia? Ini Ustadz, anak saya sudah sehat Ustadz, sudah kenal semuanya, bahkan sudah normal lagi. Saya bilang, ya sudah, bawa aja ke sini. Begitu sampai di sini saya tanya, dia sudah normal Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi aneh luar biasa, saya tayangkan video-video beliau, video anak ini waktu saya ruqyah, narik jenggot saya, ngaco dan sebagainya, ngerjain orang dan kemudian tidak kenal bapak ibunya dan adiknya bahkan mau ditendang. Dia mengatakan apa? Emang saya seperti ini, Ustaz? Masya Allah. Ini ya, dosa riba itu sampai luar biasa, bahkan anak pun terkena imbasnya. Bahkan banyak doa riba yang lainnya yang terjadi dalam ilmu ruqyah yang sudah tahunan saya ruqyah. Di antaranya tadi, seringnya dadanya nyesek. Dadanya itu nyesek. Seringnya dadanya nyesek, sulit sekali di ruqyah. Bahkan dari riba itu sulit masuk kolbu. Diberikan pemahaman agama rada sulit. Ketika dia bertanya, Ustaz, kenapa dada saya itu nyesek seperti ini? Di ruqyah susah. Tapi ketika saya tanya, apakah ibu terkena riba? Iya Ustaz. Kemudian riba itu, dosa riba ditobati. Masya Allah. Seketika dia langsung muntah. Nah inilah. Mudah-mudahan kisah pengalaman ruqyah ini bisa diambil oleh jamaah. Mudah-mudahan hindarilah riba. Masya Allah ya. Subhanallah maksud saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selebihnya hati-hati. Sebelum kita terkena jerat riba, kita berdoa dari sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah hamba beribadah, hanya kepadamu lah hamba pertolongan. Berdoa, ya Allah, jangan sampai hambamu terkena riba, dan tidak mungkin saya tidak terkena riba kalau engkau tidak menolong saya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat.